Ruang Dewa Beladiri, bab 566 sampai dengan 570. Bab 566 Gongyan Jia, lupakan saja. Setelah semua orang bekerja sama, pintu batu itu akhirnya tak mampu bertahan dan terhempas terbuka. Aura mayat yang tak terbatas memenuhi ruangan, membentuk awan mayat yang bergulung-gulung di atas makam, yang sangat menyeramkan dan mengerikan. Novel bagus, Moyans Return unduh teks. Ye Siwen, jangan terlalu terburu-buru. Aku punya firasat buruk, sepertinya ada sesuatu di sana yang membuatku gelisah. Kata Ye Mo. Ye Siwen awalnya tidak berniat menjadi orang pertama yang memimpin, dan setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Mo, dia bahkan semakin tidak ingin bergegas ke depan. Ia tak kuasa menahan cemberut. Makhluk macam apa yang bisa muncul di tempat seangker ini? Mungkinkah itu Raja Mayat berusia 10.000 tahun? Memikirkan kesimpulan ini, bahkan Ye Siwen merasa sedikit merinding. Apapun itu, selama itu terkait dengan 10.000 tahun, semuanya akan berbeda. Terlebih lagi, gas mayat di sini sangat padat sehingga mengerikan, berkali-kali lipat lebih padat daripada di dunia luar. Ini adalah hal yang paling mengerikan. Sulit untuk mengatakan apa yang akan lahir di lingkungan seperti itu. Namun, yang lain tidak berpikir sebanyak Ye Siwen. Mereka semua bergegas masuk saat ini, takut mereka akan selangkah lebih lambat dari yang lain dan mungkin tidak dapat meraih mata air suci kehidupan. Semua orang di sini adalah ahli bela diri, dan mereka sangat cepat. Setelah beberapa saat, mereka bergegas ke kedalaman makam, tetapi melihat bahwa udara dipenuhi dengan kimayat. Di dalam area terlarang, terdapat dunia yang berbeda. Puncak gua berada ratusan meter dari tanah dan sangat luas. Akan tetapi, sebagian besar area itu tertutup kegelapan, dan gas mayat yang tebal menghalangi segala sesuatu yang dapat dilihat. Ye Siwen mengikuti di belakang kerumunan, tetapi mendengar suara tiba-tiba di depannya. Kami telah menemukan mata air suci kehidupan. Seseorang berteriak, dan seketika semua orang mulai berdesakan masuk. Ye Siwen berbaur dengan kerumunan. Ia melihat Raja Elang Perak yang besar menggenggam bola cairan seukuran kepalan tangan di cakarnya, terbungkus menjadi bola dan memancarkan cahaya kristal. Mata semua orang terbelalak, mengetahui bahwa ini pasti mata air suci kehidupan yang legendaris, dan sekarang telah direbut oleh Raja Elang Perak. Letakkan mata air suci kehidupan. Binatang sialan. Semua orang berteriak dan mengumpat, dan segala macam serangan dilancarkan kepada Raja Elang Perak secara bersamaan. Saat ini, semua orang tidak peduli. Jika mereka tidak bertindak saat ini, barang-barang itu akan dirampas oleh Raja Elang Perak. Bip, teriakan nyaring menggema. Raja Elang Perak memancarkan cahaya perak tak berujung, menyelimutinya bagai patung raksasa yang terbuat dari perak. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan-serangan itu membombardir Raja Elang Perak satu demi satu, tetapi semuanya diblokir oleh cahaya putih perak di tubuhnya. Pada saat ini, Raja Elang Perak berubah menjadi aliran cahaya perak dan terbang keluar dari pintu. Kemanapun ia lewat, setiap prajurit yang menghalangi jalannya akan terbelah dua. Ia kejam dan tak kenal ampun. Burung besar sialan, mata air suci kehidupan ini seharusnya milikku. Pada saat ini, tiba-tiba, sepasang kepalan tangan merah jatuh dari langit seperti dua meteor. Boom! Di saat kritis, Raja Elang Perak berhasil menghindari serangan itu dan sebuah lubang besar tercipta di tanah, terbuat dari material yang tidak diketahui. Pada saat ini, Raja Elang Perak hanya menatap tajam ke arah Zuyan yang berada di kehampaan. Zuyan sialan ini telah berselisih dengannya selama lebih dari 1 atau 2 hari, dan telah menentangnya hampir sepanjang waktu selama beberapa bulan terakhir. Zuyan menyeringai dan berkata, "Burung besar, serahkan saja. Kalau tidak, kau tidak akan bisa lolos hari ini. Apakah kau ingin bergabung dengan manusia-manusia ini?" Tanya Raja Elang Perak dengan dingin. "Aku hanya menginginkan mata air suci kehidupan. Kau tidak pantas mendapatkannya. Hanya orang sekeren aku yang pantas mendapatkannya." Zuyan menyeringai,
sama sekali tidak rendah hati. "Brengsek, ini seharusnya milikku," geram Tangken. Saat ini, ia sedang sangat tertekan. Seharusnya ini miliknya, ia punya petanya, tapi pada akhirnya ia tetap harus berebut dengan yang lain. Tangken bergerak cepat, mengeluarkan tangan spiritual besar dan meraih ke arah Raja Elang Perak. Saat itu, semua orang menyerang Raja Elang Perak. Tak ada yang peduli siapa lawannya. Semua orang tahu jika mereka tidak bertindak, mereka akan tamat. Kini mata mereka semua merah. Siapapun yang bertindak akan melawan mereka semua. Dentang, zeng, ledakan. Segala macam suara dan ledakan yang mengerikan terdengar di mana-mana. Ye Siwen mengikutinya dari belakang, tetapi tidak terburu-buru bertindak. Ia mengamati dengan lambat, seperti penguntit dalam kegelapan, siap beraksi kapan saja. Dalam situasi ini, Raja Elang Perak harus melepaskan mata air suci kehidupan untuk sementara. Jika tidak, sekuat apapun ia akan hancur berkeping-keping. Semua orang saling serang, dan tak seorang pun ingin membiarkan lawannya unggul. Mereka semua ingin mengambil inisiatif. Tetapi di bawah serangan semua orang, tidak seorang pun dapat merebut inisiatif karena semua orang berjuang untuk itu. Bang! Seorang prajurit yang telah mencapai kesempurnaan agung alam suci meraih mata air suci kehidupan, tetapi sebelum ia sempat bersukacita, ia hancur berkeping-keping. Di tengah kekacauan itu, Tangken akhirnya menyambar mata air suci kehidupan dan berkata, "Enyahlah." Pembaca lain sedang membaca, "Kelahiran kembali, semangat, unduhan teks hidup baru. Ini milikku." Tangken meraung. Menurutnya, ini seharusnya miliknya sejak awal, dan sekarang akhirnya ada di tangannya. Klang. Terdengar suara gesekan logam yang keras, dan cahaya pedang yang mengerikan menebas ke arah Tangken. Itu adalah pemuda berjubah putih longgar. Saat ini, wajah tampannya penuh dengan keseriusan. Menghadapi cahaya pedang yang mengerikan ini, Tangken harus melepaskan mata air suci kehidupan dan langsung tertekan hingga mati. "Hehe, jangan repot-repot merebutnya. Ini milikku." Zuyan menyeringai dan hendak meraih mata air suci kehidupan. Tiba-tiba, raungan. Tiba-tiba, terdengar raungan mengerikan dari sesosok mayat dari kedalaman kegelapan, dan raungan mengerikan itu mengguncang bumi dan langit. Sebuah tangan berbulu besar tiba-tiba terulur dan mencengkeram ke arah semua orang. Seorang seniman bela diri yang telah mencapai sedikit kesuksesan di alam suci terkejut dan terkena pukulan langsung. Ia menjerit ketika tangan itu menembus dadanya dan menghancurkan jantungnya. Darah langsung menyembur keluar dan ia tewas di tempat. "Sialan!" teriak pria berjubah putih longgar itu dengan dingin. Pedangnya melesat dalam sekejap, menembus udara, dan tiba-tiba menebas tangan besar berbulu itu. Sial! Cahaya pedang itu gagal memotong tangan besar berbulu itu. Malah, bunyinya seperti benturan logam. Tanpa jeda, cahaya itu langsung mencengkeram pria berjubah putih lebar itu. Terdengar suara siulan saat benda itu menerobos udara, dan sekejap kemudian benda itu menyusul pria itu. Lelaki berjubah putih itu langsung mundur, melangkah ke dalam kehampaan, dan terbang puluhan kaki jauhnya sebelum ia nyaris menghindari serangan tangan besar itu. Namun beberapa master di alam suci di belakangnya tidak seberuntung itu dan tertangkap dan dibunuh di tempat. Menghadapi perubahan mendadak ini, semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Apa tangan besar ini? Unduh teks, selir wangi pembayar utang. Beberapa orang sudah ketakutan. Seberapa mengerikankah orang ini? Seorang penguasa alam suci bahkan tertangkap dan dibunuh. Apa yang ada dalam kegelapan ini? Semuanya, berhentilah berkelahi dan hadapi tangan aneh ini terlebih dahulu. Teriak seorang master yang telah mencapai alam suci. Mendengar ini, semua orang merasa masuk akal. Saat itu, mereka tidak lagi mempertimbangkan apakah mereka bisa mendapatkan mata air suci kehidupan, tetapi apakah mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka. Mereka berjuang demi mata air suci kehidupan agar bisa menerobos. Intinya, bukankah itu hanya untuk menyelamatkan nyawa mereka? Tentu saja,
Semuanya harus didasarkan pada penyelamatan nyawa sebagai prioritas utama. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, sebuah tangan berbulu lain muncul dari kegelapan, mencengkeram kepalanya dan meledakkannya, menyebabkan cairan merah dan putih menyembur keluar seketika. Semua orang yang menyaksikan kejadian ini langsung ketakutan. "Kau ini apa-apaan sih? Keluar sana, kenapa kau pura-pura jadi dewa? Trik macam apa yang kau mainkan?" Menghadapi pemandangan aneh ini, Zuyan tak kuasa menahan diri. Ia meninju dengan kedua tinjunya, dan api yang tak berujung berubah menjadi aliran api yang jatuh ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, gas mayat yang pekat itu terbakar abis dan menguap, dan kegelapan yang tak terbatas itu pun langsung tersapu jauh. Di bawah cahaya api, semua orang akhirnya melihat dengan jelas monster macam apa mereka. Mereka adalah 3 zombie jangkung, berpakaian seperti pendeta Tao, seorang biksu, dan seorang cendekiawan Konfusianisme. Mereka semua berasal dari 3 agama, tetapi berwajah dan bertaring hijau, dan tubuh mereka dipenuhi tombak. Mereka dipenuhi aura ganas dan bau kematian yang menyengat. Meskipun mereka jauh, Ye Xiwen bisa merasakannya. Dan tampaknya ada semacam kekuatan yang ditekan dan akan meluap. Masing-masing zombie ini jauh lebih unggul daripada rata-rata master di alam kesempurnaan agung alam suci. Dalam serangan mendadak sebelumnya, bahkan pemuda berjubah putih di alam kesempurnaan agung alam suci harus menghindari serangan untuk sementara. Semua orang ketakutan. Semua orang bisa merasakan kekuatan ketiga zombie ini semakin meningkat setiap saat. Sungguh menakutkan. Teman-teman pembaca buku lainnya sedang membaca bab terbaru dari The Temptation of the Reborn Daughter. Tiba-tiba, mata hijau zamrud ketiga zombie itu menyala, dan mereka langsung menyerbu ke arah banyak prajurit. Membunuh, membunuh. Teriakan membunuh seseorang tiba-tiba membangkitkan ambisi banyak master bela diri. Mereka sangat takut pada ketiga zombie ini, tetapi dalam situasi ini, apa pilihan lain yang mereka miliki? Saya hanya bisa mencobanya. Ketika begitu banyak master menyerang bersama, pemandangannya sungguh mengerikan. Ketika begitu banyak keterampilan bela diri digunakan bersama, itu sudah cukup untuk membuat langit runtuh dan bumi runtuh. Pada saat ini, seluruh gua kuno dipenuhi dengan raungan monster dan teriakan banyak master. Ledakan, ledakan, ledakan. Terjadi ledakan dahsyat di mana-mana. Dan pada saat ini, Gong Yanjia, yang selama ini bersembunyi dalam kegelapan, mengambil tindakan. Ia telah bersembunyi untuk waktu yang lama dan telah menunggu kesempatan seperti itu. Akhirnya ia bertindak dan tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Ia berubah menjadi tangan besar dan meraih mata air suci kehidupan, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Akhirnya, mata air suci kehidupan akan jatuh ke tangannya. Berbagai perhitungannya membuahkan hasil. Dengan mata air suci kehidupan, terobosan ke alam suci agung sudah dekat. Namun, teriakan keras terdengar dari kejauhan. Gong Yanjia, lupakan saja. Bab 567 membunuh Gong Yanjia. Gong Yanjia, lupakan saja, aku masih memimpikannya. Chu Liuxiang. Sosok hijau muncul di hadapan Gong Yanjia, berubah menjadi tangan besar, dan langsung meraih bola air suci kehidupan. Di hadapan Gong Yanjia, ia menyambar air suci kehidupan ke tangannya dan memasukkannya ke dalam cermin Tianyuan. Gong Yanjia tertegun sejenak, lalu raut amarah yang ganas terpancar di wajahnya. Ia berteriak, "Kaukah itu?" Ia dipenuhi keengganan. Meskipun telah mencapai kesempurnaan agung alam suci, dengan kepribadiannya yang arogan dan dominan, ia tidak pamer di mana-mana. Ia menunggu hari ini, hanya untuk kesuksesan hari ini. Namun, kesuksesan tinggal selangkah lagi, hanya sedikit, ketika ia dihentikan oleh Ye Xiwen. Ye Xiwen ini bagaikan musuh bebuyutannya. Sejak awal, rencananya untuk mengumpulkan umpan meriam telah gagal total, menyebabkan kekalahan dan pelariannya. Kini, di saat yang paling kritis ini, ia justru turun tangan. Ia akhirnya bertindak ketika perhatian semua orang teralihkan pada ketiga zombie itu,
tetapi ia tetap diculik oleh Ye Xiwen. Rencananya dianggap licik, tetapi Ye Xiwen bahkan lebih licik lagi. Ia bahkan bertahan sampai ia bergerak, lalu ia mencegat dan membunuhnya. Benar, ini aku. Kau licik sekali. Bagaimana mungkin kau bisa bertahan sampai sekarang? Kata Ye Xiwen ringan. Bagaimana kau bisa menoleransi hal ini? Gong Yanjia mencibir dengan nada sinis. Di sampingnya, Yue Rui dan Mo Zhen menatap Ye Xiwen dengan ketakutan. Sebelumnya, mereka baik-baik saja karena mereka tidak berhadapan langsung dengan Ye Xiwen. Namun, sekarang, mereka berada di pihak Gong Yanjia, dan karenanya berada di pihak yang berlawanan dengan Ye Xiwen. Mereka telah melihat Ding Tong dan pria lain di kerumunan dan tahu bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati. Namun, melihat Gong Yanjia dan merasakan auranya yang kuat, mereka merasa lega. Beraninya kau muncul lagi. Tatapan Gong Yanjia langsung berubah menjadi kebencian, benar-benar kehilangan ketenangan dan ekspresi acuh tak acuhnya sebelumnya. Bab terbaru dari novel yang bagus, Pernikahan yang Sempurna. Ye Xiwen lah yang membuatnya menjadi seperti ini. Kalau bukan karena Ye Xiwen, bagaimana mungkin dia bisa menjadi seperti ini? Kenapa aku tidak berani muncul? Ye Xiwen menatap Gong Yanjia dengan dingin. Kemunculan tiba-tiba dua penguasa sakti itu langsung menarik perhatian sebagian orang, tetapi tak seorang pun memperhatikan alasan kemunculan mereka. Di sisi lain, 3 zombie sekuat besi dan baja, tak kenal takut, menyerbu langsung ke kerumunan. Bang! Lengan panjang zombie cendekiawan Konfusianisme itu langsung menebas seorang master alam suci di depannya, mencengkeramnya dengan kedua tangan, dan mencabiknya menjadi 2 bagian. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menelan tubuh sang master dalam sekali teguk. Pada saat ini, seorang master Saint Realm menyerang dengan ganas. Akan tetapi, zombie Tao itu mencengkeramnya dengan satu tangan, meremukkannya hingga mati, lalu memasukkan mayat berlumuran darah itu ke dalam mulutnya. Adegan yang sangat kejam ini langsung membuat bulu kuduk semua orang berdiri, tetapi juga membuat mereka semakin bersatu. Mereka semua tahu bahwa jika mereka tidak melawan sekuat tenaga, mereka mungkin akan segera mengikuti jejak orang-orang ini. Bagaimana bisa begitu mengerikan? Dia benar-benar kebal. Semua orang ketakutan. Monster mengerikan seperti itu benar-benar ada di dunia. Para penguasa Saint Realm ini biasanya merupakan sosok yang kuat di dunia luar. Meskipun tidak setegas Great Sage, mereka masih cukup kuat untuk mendominasi dunia. Namun, di hadapan monster-monster ini, mereka hancur berkeping-keping hanya dalam hitungan detik. Tak ada daya untuk melawan sama sekali. Monster-monster ini sungguh terlalu mengerikan. Jika monster-monster ini sudah menjadi Saint Agung, itu tidak masalah, karena mereka semua tahu betapa besarnya perbedaan antara mereka dan para Saint Agung. Namun, mereka bisa merasakan bahwa monster-monster ini mungkin belum menjadi Saint Agung, bahkan belum setengah langkah lagi dari Saint Agung, melainkan baru mencapai kesempurnaan Agung Alam Saint. Hal ini tentu saja membuat orang putus asa, tetapi di saat yang sama juga memberi harapan. Lagi pula, dia bukan sang bijak agung, kalau tidak, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Untungnya, Ye Xiwen mengingatkan kita untuk tidak terburu-buru, kalau tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Teman-teman pembaca buku lainnya sedang membaca Ghost King Judge unduh teks. Saat ini, Ding Tong bahkan lebih beruntung. Ia beruntung karena mendengarkan kata-kata Ye Xiwen dan tidak terburu-buru maju karena keserakahan di dalam hatinya. Kalau tidak, ia mungkin telah jatuh ke tangan monster-monster ini dan dimakan. Hal yang paling mengerikan adalah tidak dibunuh. Orang-orang ini telah membunuh untuk mencapai puncak, dan bahkan para perempuan pun telah banyak menderita pembunuhan. Namun, dimakan hidup-hidup dengan cara yang begitu kejam adalah sesuatu yang tak pernah bisa ia terima. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Karena kau sudah muncul, jangan pergi. Hari ini aku akan mengorbankan darahmu. Gong Yanjia tersenyum kejam. Auranya meledak hingga ekstrim,
dan kekuatan dahsyat alam suci terpancar sepenuhnya. Ia sudah berada di tahap kesempurnaan agung alam suci, tetapi ia jatuh ke tahap pencapaian agung alam suci karena cedera. Kini ia telah pulih sepenuhnya, dan kekuatannya telah melesat ke puncak tahap kesempurnaan agung alam suci dalam satu tarikan napas. Ia yakin bahwa ia tidak kalah dari siapapun, sehingga bahkan ketika menghadapi banyak master, ia masih merasa mampu meraih mata air suci kehidupan. Boom! Energi dan darah Ye Xiwen melonjak, dan gelombang ilahi keemasan melonjak di bawah kakinya. Seluruh tubuhnya ditutupi kulit perunggu, seperti seorang penguasa kuno yang terlahir kembali. Seluruh kekuatannya meledak, menyebabkan wajah para prajurit lain yang menyaksikan berubah drastis. Kekuatan seperti itu terlalu mengerikan, dan aura di tubuhnya tidak kalah kuat dari Gong Yanjia. Wajah Gong Yanjia tiba-tiba berubah muram. Ia juga menyadari bahwa Ye Xiwen mungkin telah membuat kemajuan pesat dalam beberapa bulan terakhir dan menjadi begitu tak terduga. Pria ini memang lawan yang kuat, dan kecepatan kemajuannya jauh melampaui imajinasinya. Namun, ia tidak menganggapnya masalah besar. Sekarang ia telah pulih ke puncaknya, tidak, bahkan lebih kuat dari puncaknya. Sekalipun Ye Xiwen berhasil menembus level tersebut, itu tidak akan menjadi masalah. Hampir seketika, Gong Yanjia bertindak. Salah satu kakinya yang panjang tiba-tiba berubah menjadi gunung raksasa dan menghantam Ye Xiwen. Dibandingkan dengan dirinya beberapa bulan yang lalu, Gong Yanjia yang sekarang tidak diragukan lagi jauh lebih menakutkan. Ia telah mencapai puncak alam suci dan keahliannya luar biasa. Setelah memulihkan kekuatan aslinya, ia begitu menakutkan. Tak heran ia begitu arogan dan mendominasi saat itu. Bab terakhir, ayah tiri. Tolong beritahu ibu untuk memberiku adik laki-laki. Namun, Ye Xiwen bukan lagi Ye Xiwen beberapa bulan yang lalu. Dalam beberapa bulan terakhir, kultivasinya juga telah meningkat dari tahap akhir alam suci ke puncak alam suci, menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Tangan kosongnya membentuk segel pengguncang gunung, dan seluruh lengannya berubah menjadi barisan gunung raksasa, menembus langit dan tiba-tiba menghantam kaki Gong Yanjia. Boom! Dua pegunungan bertemu di langit, sepenuhnya terkondensasi oleh energi, dan bertabrakan dengan keras di langit dengan ledakan dahsyat. Ini adalah pertempuran yang sangat sengit, kedua belah pihak mengerahkan seluruh kekuatan. Mereka, bang! Gunung yang terbentuk dari kaki Gong Yanjia, yang telah menjadi senjata suci, langsung dikalahkan oleh Ye Xiwen. Sama seperti pertempuran sebelumnya, kali ini Ye Xiwen yang memulai dan meraih keuntungan yang menyeluruh dan luar biasa. Ye Xiwen menyerang dengan sekuat tenaga, meninju, dan pukulan itu berubah menjadi bintang raksasa yang jatuh, dan hawa membunuh yang tak berujung meledak. Ia menyerang dengan gegabah, membiarkan Gong Yanjia lolos terakhir kali, tetapi kali ini, ia tidak akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Meskipun dia telah sepenuhnya menekan Gong Yanjia, dia tetap sangat tenang dan tidak akan memberi Gong Yanjia kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bang! Ye Xiwen sekali lagi berhasil menggagalkan serangan balik Gong Yanjia dan menyerbu ke depan Gong Yanjia. Mata Gong Yanjia dipenuhi kengerian dan keengganan. Ia sudah berada dalam kondisi terkuatnya, bahkan tampak lebih kuat dari kondisi terkuatnya. Tetapi di hadapan Ye Xiwen, ia masih sangat rentan dan tak punya ruang untuk melawan. Penindasan total ini membuatnya begitu tertekan hingga ingin muntah darah, dan seiring pertarungan dengannya yang semakin sengit, Ye Xiwen tampaknya perlahan dan sepenuhnya menguasai kekuatan tingkat kesempurnaan agung alam suci. Ia secara bertahap menjadi mahir mengendalikan kekuatan tingkat kesempurnaan agung alam suci dengan ranah puncak alam suci. Kekuatan Great Destruction Stardust Fist di tangan Ye Xiwen semakin kuat. Mati! Teriak Ye Xiwen. Tinjunya sekuat penjara, menghancurkan semua pertahanan Gong Yanjia, dan seketika mengenai Gong Yanjia lagi. Puff! Gong Yanjia memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya terpental mundur. Ia hampir hancur. Pada saat ini,
Gong Yanjia akhirnya menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Ye Xiwen sebesar perbedaan antara langit dan bumi. Sama sekali tidak ada harapan baginya untuk mengalahkan Ye Xiwen. Setelah menyadari hal ini, ia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Tiba-tiba ia meraung, dan energi sejati di tubuhnya mulai terbakar hebat, berubah menjadi bola cahaya, mencoba melepaskan diri dari tangan Ye Xiwen. Sedangkan untuk dua bawahan Yue Rui, ia tidak punya waktu untuk peduli. Yang terpenting adalah melarikan diri dulu, dan yang lainnya hanyalah awan. Mereka bahkan berharap Ye Xiwen akan pergi mencari mereka dan menunda tindakan Ye Xiwen. Tapi bagaimana mungkin Ye Xiwen memberinya kesempatan seperti itu? Sebuah tangan emas raksasa tiba-tiba terulur, berubah menjadi awan emas, meraih Gong Yanjia, dan tiba-tiba mencakarnya. Engah, Gong Yanjia langsung berubah menjadi kabut darah, dan jiwanya hancur. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, pertempuran di tingkat kesempurnaan agung alam suci yang dikatakan Ying Ai akan berlangsung selama beberapa hari dan malam telah berakhir. Banyak orang langsung ketakutan. Kekuatannya benar-benar mengejutkan beberapa orang yang siap bergerak. Awalnya, beberapa orang melihat Ye Xiwen mendapatkan mata air suci kehidupan dan ingin segera merebutnya. Namun, melihat kekuatan Ye Xiwen, mereka tidak berani bergerak dan langsung mengurungkan niat untuk merebut mata air suci kehidupan milik Ye Xiwen. Di sisi lain, pertempuran memasuki tahap paling intens, dengan banyak orang berjatuhan di tangan ketiga monster ini. Hanya dalam waktu singkat ketika Ye Xiwen bertarung dengan Gong Yanjia dan memenggal kepala Gong Yanjia, 1/5 dari master bela diri ini telah tewas. Ketiga zombie ini bagaikan 3 mesin pembunuh yang sangat efisien, membuat rambut orang berdiri dan gemetar ketakutan. Bab 568 Pergi ke Neraka. Sekarang semua orang tahu bahwa jika mereka tidak bisa menyingkirkan ketiga monster ini, mereka tidak akan punya jalan keluar dan itu akan sia-sia. Teman-teman buku lainnya sedang membaca. Xie Jikuan Fang Reading. Bip. Diiringi teriakan elang, Raja Elang Perak akhirnya bergerak. Ia mengepakkan sayapnya, melepaskan angin kencang yang tak berujung dan menyapu tornado raksasa, menuju ke arah zombie biksu yang sama sekali tidak bergerak. Zombie biksu itu meraung marah dan bahkan meneriakkan nama Buddha. Tiba-tiba, cahaya Buddha kelabu menerangi langit dan bumi. Di belakangnya, muncullah patung Buddha. Namun, Buddha ini juga berwajah hijau dan bertaring, dan merupakan Buddha mayat. Namun, Buddha mayat itu membuka matanya, dan dalam sekejap, dunia seolah-olah diliputi kegelapan, seolah-olah akan jatuh ke dalam kerajaan zombie. Cahaya Buddha kelabu yang tak berujung menyapu dan menuju tornado itu. Ledakan. 2 gelombang dahsyat tiba-tiba bertemu di udara. Benturan kekuatan yang dahsyat membuat ruang yang bertabrakan itu bagaikan permukaan air mendidih, berputar liar, dan menyapu dalam lingkaran. Kekuatan kedua belah pihak menghilang di udara. Raja Elang Perak bergerak lagi, dan lingkaran cahaya perak menyembur keluar dari tubuhnya. Seolah-olah seekor elang raksasa mengembun di kehampaan. Ia melolong panjang dan menerjang ke arah zombie biksu. Raung. Sang Buddha di belakang biksu zombie meraung, membuka mulutnya yang berdarah dan mengulurkan tangan besar dengan cakar hitam tajam, meraih elang raksasa itu. Bang! Pemandangan yang mengerikan. Tangan besar bercakar hitam tajam itu langsung menembus elang perak dan langsung menghancurkan elang raksasa itu. Tangan besar lainnya langsung terulur, seolah menembus ruang angkasa, dan ketika muncul kembali, ia sudah berada di depan Raja Elang Perak. Pah! Raja Elang Perak menjerit kesakitan saat sebuah tangan raksasa mencengkeram seluruh sayapnya dan merobeknya. Darah menyembur keluar, dan sayapnya pun tercabut. Sang Buddha mayat membuka mulutnya yang penuh darah dan melahapnya gigitan demi gigitan. Suara carakala membuat rambut orang-orang berdiri, dan tulang-tulang mereka hancur berkeping-keping. Perlu diketahui bahwa kultivasi Raja Elang Perak telah mencapai kesempurnaan agung alam suci, dan tulang-tulangnya sekuat baja, tetapi ia hancur berkeping-keping. Ya ampun, monster apa ini? Saat itu,
Zuyan tak tahan lagi dan langsung berbalik serta melarikan diri. Ia tak punya alasan untuk melawan ketiga monster ini. Ia sudah melihat akhir dari Raja Elang Perak. Ia menyelinap ke Raja Elang Perak, tetapi sayapnya masih tercabut dan diumpankan ke mayat Buddha. Dia tidak ingin anggota tubuhnya dicabut dan dimakan. Itu akan mengerikan. Dengan kekalahan Raja Elang Perak di tangan zombie biksu dan pelarian Zuyan, kerumunan langsung kehilangan semangat. Tak seorang pun ingin menghadapi kematian lagi, dan mereka semua berlari menuju pintu. Pada saat ini, seluruh tim tiba-tiba bubar dan bergegas keluar. Ye Xiwen segera menyerbu ke arah kedua wanita itu dan berkata, "Ikuti aku, mundur." Dia tidak berniat tinggal untuk melawan ketiga monster itu. Meskipun mereka belum mencapai tahap Sage Agung setengah langkah, mereka masih tak terduga. Pertama, ini karena penindasan aturan wilayah Hongqi, dan kedua, mereka mungkin baru saja terbangun dari tidur panjang dan berada di titik terlemah mereka. Meski begitu, kekuatan tempur mereka tidak kalah dari seorang Tian Jiao. Ye Xiwen tidak bisa menjamin bahwa dia bisa mengalahkan mereka dalam waktu singkat. Begitu mereka perlahan pulih, mereka akan menjadi lebih menakutkan. Bertahan sama saja dengan mencari kematian. Nak, serahkanlah mata air suci kehidupanku. Semua orang berlari menyelamatkan diri dengan panik. Tiga monster di belakang mereka luar biasa kuat dan jauh lebih cepat daripada mereka, jadi yang harus mereka lakukan hanyalah berlari lebih cepat daripada para prajurit di sekitar mereka dan mencegah pisau ketiga monster itu jatuh mengenai kepala mereka. Banyak orang yang memiliki gagasan ini, termasuk Ye Xiwen. Dan satu-satunya yang datang kepadanya di saat kritis pelarian ini adalah Tang Ken, yang awalnya memiliki harapan terbesar untuk mendapatkan belalang sembah. Seperti kata pepatah, belalang sembah mengintai Tonggeret tanpa menyadari keberadaan Oriole di belakangnya. Tang Ken adalah Tonggeret pertama, dan Ye Xiwen adalah Oriole terakhir. Bagaimana mungkin ia merasa senang ketika melihat Ye Xiwen saat ini? Dia segera bergegas menuju Ye Xiwen dan menghalangi jalannya. Teman-teman buku lainnya sedang membaca, unduh teks Yang Ji. Pergi ke neraka. Teriak Ye Xiwen pelan, mengepalkan tinjunya dan menghantam cahaya suci Tang Ken dengan satu pukulan, diikuti dengan tamparan di wajahnya. Ledakan. Seperti yang diduga, terdengar suara patah tulang yang keras, renyah namun mengerikan. Yang mengejutkan semua orang, bukan Ye Xiwen yang menderita kerugian, melainkan Tang Ken yang menderita kerugian besar. Seluruh kepalanya hampir tertampar oleh Ye Xiwen. Tang Ken dikalahkan oleh Ye Xiwen hampir seketika ia bergerak. Kekuatannya tidak sebaik Gong Yanjia sebelumnya. Meskipun Gong Yanjia bertindak arogan dan mendominasi, ia memang yang terbaik dalam hal kekuatan. Di antara mereka yang telah mencapai kesempurnaan agung alam suci, ia juga sangat kuat, dan kekuatan tempurnya hanya kalah dari tingkat jenius. Itulah sebabnya dia memiliki kepercayaan diri untuk menjadi begitu arogan dan mendominasi. Namun, begitu Tang Ken bergerak, Ye Xiwen tahu bahwa ia jauh lebih rendah daripada Gong Yanjia, apalagi dibandingkan dengan seseorang seperti Ye Xiwen yang baru saja keluar dari lautan darah dan mayat. Mereka jelas berbeda. Terlebih lagi, Ye Xiwen tidak menahan diri dan menyerang dengan sekuat tenaga. Benturan antara keduanya menghasilkan badai dahsyat, yang menyapu bagaikan gelombang, lapis demi lapis. Tang Ken menjerit dengan sedih, menyemburkan darah dari mulutnya, dan tubuhnya terpental mundur, dengan banyak sekali tulang yang patah. Ia jatuh tepat di ujung tim dan dicengkeram oleh zombie Tao, lalu terkoyak di udara. Tubuhnya terbelah dua, dan ia menjerit kesakitan. Akhirnya, ia dimakan. Namun saat ini, tak seorang pun berminat untuk bersimpati dengan sosok yang dulunya kuat ini. Namun, tatapan mereka yang menatap Ye Xiwen tiba-tiba berubah. Setelah membunuh dua master di alam suci kesempurnaan agung berturut-turut, di mata mereka, Ye Xiwen telah menjadi pria yang sangat ganas, sama mengerikannya dengan zombie berkepala tiga yang mengejarnya dari belakang. Awalnya, masih banyak orang yang menginginkan mata air suci kehidupan di tangannya,
tetapi setelah melihat pemandangan ini, mereka langsung kecewa. Mereka langsung mengerti bahwa di hadapan Ye Xiwen, trik-trik kecil mereka sama sekali tidak berguna. Teman-teman pembaca lainnya sedang membaca tahun-tahun yang mengalir dengan tenang. Ye Xiwen hampir bisa merasakan bahwa aura ketiga zombie yang mengejarnya dari belakang semakin kuat setiap saat, seperti orang yang baru saja bangun dari tidur nyenyak. Ini menjadi semakin menakutkan. Ye Xiwen, makam ini mungkin berisi sosok yang luar biasa. Ketiga zombie ini mungkin menjaga ruang dalam makam. Kau baru saja menerobos masuk dan membangunkan ketiga monster ini. Kata Yemo, aku bisa merasakan ada sesuatu yang luar biasa sedang tidur di sana. Sebaiknya kau segera pergi dari sini, semakin cepat semakin baik, semakin jauh semakin baik. Ye Xiwen mengangguk, dia juga tidak ingin tinggal di sini seperti ini. Ye Xiwen sangat cepat, bahkan dengan 2 orang, kecepatannya sudah mencapai batasnya. Bagaikan kilatan emas, ia mencapai gerbang dalam sekejap dan melampaui kebanyakan orang. Namun, Ye Xiwen segera menyadari bahwa 3 aura mengerikan tengah mengintainya, dan 3 zombie di belakangnya menguncinya dan terus mengejarnya. Ketiga zombie itu bagaikan tank-tank berat. Kemanapun mereka lewat, para prajuritnya terkoyak atau terlempar, tak seorang pun tahu apakah mereka masih hidup atau mati. Zombie berkepala 3 yang awalnya tampak senang membantai para prajurit tersebut, tiba-tiba tampak mengabaikan para prajurit tersebut dan langsung mengincar Ye Xiwen. Kekuatan magis sayap iblis Ye Xiwen luar biasa, dan gerakan tubuhnya sangat cepat. Dalam sekejap, ia bagaikan sambaran petir, dan ia tidak tahu seberapa jauh ia telah terbang. Namun, ketiga zombie ini jelas sangat penting dalam hidup mereka. Masing-masing dari mereka memiliki gerakan tubuh yang luar biasa dan dapat mengejar sebagian besar prajurit dalam sekejap. Pantas saja, orang ini berani merebut mata air suci kehidupan. Dia pantas diburu sampai ke ujung bumi. Zuyan, yang tak jauh darinya, juga melihat bahwa target ketiga zombie ini adalah Ye Xiwen. Ia merasa sedikit bangga. Ia sempat merasa terganggu karena tidak mendapatkan mata air suci kehidupan. Namun saat ini, ia tiba-tiba tidak lagi merasa tertekan. Sebaliknya, ia cukup beruntung. Jika ia merebutnya saat itu, bukan Ye Xiwen, melainkan dirinya yang dikejar oleh ketiga zombie itu. Dengan kemampuan fisiknya, ia pasti sudah tertangkap sejak lama. Saat itu, ia mungkin berada dalam bahaya besar. Unduh teks, saudaraku begitu menakutkan. Tak lama kemudian, para prajurit lainnya juga menyadari bahwa ketiga zombie itu sedang mengincar Ye Xiwen. Mereka langsung merasa lega dan segera memberi jalan agar mereka tidak terluka. Ketiga zombie itu tidak tertarik pada mereka untuk sementara waktu. Kecuali beberapa zombie malang yang kebetulan menghalangi jalan, mereka mengabaikan yang lain. Pada saat ini, semua prajurit itu bersyukur karena mereka tidak merebut mata air suci kehidupan, kalau tidak, mereka pasti mati. Ye Xiwen hanya merasakan zombie di belakangnya semakin dekat, dan napas mereka semakin kuat. 3 aura dingin dan kuat mengunci Ye Xiwen dengan erat, seolah-olah mereka bertekad untuk tidak berhenti sampai Ye Xiwen tercabik-cabik. Mereka meraung terus-menerus, dan aura pembunuh mereka begitu kuat. Meskipun sayap iblis adalah gerakan tubuh yang luar biasa, ranah Ye Xiwen hanyalah puncak dari alam suci, dan 3 monster di belakangnya hanya ditekan oleh hukum wilayah Hongqi. Selebihnya, tidak diketahui level monster apa mereka. Selain itu, gerakan tubuh mereka tidak lemah, dan mereka perlahan-lahan mengejar ketinggalan. Tidak, kalau terus begini, cepat atau lambat kita akan menyusul. Ye Xiwen membentangkan sayap iblisnya, dan angin serta guntur bergemuruh, menyapu angin dan guntur yang tak berujung, menggelinding ke arah para zombie di belakangnya. Dia tidak ingin melepaskan mata air suci kehidupan, tetapi dia juga tidak ingin terjebak, jadi dia hanya bisa menggunakan metode gangguan ini untuk menciptakan jarak dan mengulur waktu. Ketiga zombie itu sangat cepat, bagaikan 4 sambaran petir, dan dalam sekejap mereka sudah mendekati pintu keluar makam. Asal mereka bisa keluar,
masa depan mereka akan cerah. Paling buruk, mereka bisa kabur dari wilayah Hongqi. Mungkinkah mereka masih bisa menyusul mereka? Bab 569 Serahkan mata air suci dan aku akan mengampuni hidupmu. Seolah-olah mereka telah memikirkan hal ini, ketiga zombie itu meraung dengan marah dan segala macam keterampilan mayat menyapu ke arah Ye Xiwen. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiga serangan mengerikan itu berhasil dihalangi oleh cermin Tianyuan. Ledakan dahsyat itu menciptakan celah besar pada penghalang berwarna darah cermin Tianyuan. Meskipun beberapa dampaknya masih terasa, ledakan itu tidak lagi mengancam Ye Xiwen. Swiss. Dalam sekejap, Ye Xiwen melangkah keluar dari pintu masuk makam. Menoleh ke belakang, ia melihat ketiga zombie. Itu hanya meraung marah di dekat pintu masuk, tetapi mereka tidak berani keluar dari makam, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Ye Xiwen akhirnya menghela napas lega. Zombie-zombie ini terlalu mengerikan. Jika mereka tidak terjebak di makam ini, mereka mungkin akan tertangkap sebelum Ye Xiwen sempat meninggalkan wilayah Hongqi, dan pertarungan tak terelakkan. Kedua wanita itu tak kuasa menahan napas lega ketika melihat mereka akhirnya berhasil menyingkirkan monster mengerikan itu. Mereka telah berhasil berlatih sampai ke alam suci dan bisa dibilang berpengetahuan luas, tetapi ketiga zombie ini adalah makhluk paling mengerikan yang pernah mereka temui seumur hidup. Jika bukan karena Ye Xiwen, mereka pasti tidak akan bisa keluar dan akan mati di dalamnya. Hanya Ye Xiwen dan dua orang lainnya yang lolos, dan yang lainnya tercengang. Semua orang mengira setelah ketiga zombie mengejar Ye Xiwen, mereka akan dapat melarikan diri dengan mudah, tetapi pada akhirnya Ye Xiwen berhasil lolos sendiri, dan ketiga zombie tersebut menghalangi pintu masuk makam, yang membuat mereka tertekan dan ingin mati. Mereka tadinya bersukacita atas kemalangan orang lain, tetapi sekarang mereka begitu tertekan hingga ingin gila. Terutama Zuyan, yang sebelumnya paling bersukacita, kini terjerat jaring yang dipasang oleh ketiga zombie itu. Meskipun Ye Xiwen dan ketiga zombie itu sangat cepat, prajurit lainnya tidak jauh lebih lambat, jadi mereka tidak punya waktu untuk berhenti dan menabrak mereka. Pembantaian berdarah kembali terjadi. Para prajurit yang ingin melarikan diri berhadapan dengan formasi tiga talenta yang dibentuk oleh ketiga zombie tersebut. Mencoba melarikan diri dari ruang sempit itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Klang, cahaya pedang yang mengerikan menutupi langit. Cahayanya yang tak terbatas begitu menyilaukan hingga menyilaukan mata, dan udara terasa bergejolak. Kemudian, bagaikan seberkas cahaya, sesosok putih muncul dari makam. Sosok itu adalah pemuda berjubah putih. Ilmu pedangnya sungguh luar biasa, dan aliran cahaya pedang yang pekat menebas tubuhnya. Ia berhasil lolos dari cengkeraman tiga zombie yang mengerikan. Ye Xiwen sedikit mengernyit. Ia masih belum menyadari keberadaan pemuda berjubah putih ini. Kultivasinya luar biasa kuat, dan beberapa metodenya berada di luar jangkauan mereka yang telah mencapai kesempurnaan agung alam suci. Kamu Xiwen. Orang ini mungkin telah menurunkan level kultivasinya untuk memasuki wilayah Hongqi. Ye Mo berkata, level kultivasi orang ini sebenarnya. Setidaknya, mungkin setengah langkah menuju Sage Agung. Ye Xiwen langsung mengerti. Meskipun ada beberapa kasus di mana seorang bijak agung menekan kultivasinya dan diserang serta dibunuh, hal seperti itu bukan tidak mungkin terjadi jika memang ada manfaat yang cukup, seperti mata air suci kehidupan atau kursi warisan di depan menara Hongqi. Ini cukup menarik bahkan bagi sang bijak agung, dan bukan tidak mungkin baginya untuk menghentikan kultivasinya dan menerobos masuk. Yang bergegas keluar berikutnya, tanpa diduga, adalah Zuyan. Sambil mengumpat, ia berubah menjadi seberkas api dan bergegas keluar. Zombie Tao di belakangnya menghunus pedang Tao, menebas berlapis-lapis pola Tao, hampir membelah Zuyan menjadi dua. Zuyan melarikan diri demi keselamatannya dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Raja Elang Perak yang datang setelahnya tidak seberuntung itu. Ia dimakan hidup-hidup oleh zombie biksu. Tubuhnya tercabik-cabik dan ia digigit hingga mati lalu ditelan. Pemandangan itu berdarah dan mengerikan.
Dalam pertempuran ini, hanya 1 dari 10 prajurit yang masuk ke makam tersebut yang selamat dan melarikan diri, menggemparkan seluruh wilayah Hongqi. Awalnya, tidak semua prajurit mengetahui tentang mata air suci kehidupan. Perlu disebutkan bahwa banyak prajurit bahkan tidak mengetahui keberadaannya. Sebagian besar prajurit yang mengetahuinya juga secara sadar merahasiakannya. Tak seorang pun ingin lebih banyak orang datang dan bersaing dengan mereka. Namun, ketika mata air suci kehidupan jatuh ke tangan Ye Xiwen, setelah debu mereda, mereka tidak lagi khawatir dan menceritakan masalah ini kepada orang lain. Bahkan ada dalang di balik layar yang mengipasi api. Banyak master mencari keberadaan Ye Xiwen. Hampir semua yang datang ke wilayah Hongqi adalah master di alam suci. Siapa yang tidak ingin melangkah maju di masa depan dan memasuki alam suci agung? Setelah memasuki kitab suci agung, bukan hanya kekuatan mereka akan meningkat pesat dan umur mereka akan berlipat ganda, tetapi yang terpenting, status mereka akan tak tertandingi sebelumnya, dan mereka dapat pergi kemanapun di alam semesta. Untuk sementara waktu, seluruh wilayah Hongqi membahas berita tentang mata air suci kehidupan dan Ye Xiwen. Cek-cek, anak itu sungguh beruntung, mata air suci kehidupan, sungguh bajingan yang beruntung. Sial, kurasa itu nasib buruk. Entah berapa banyak orang yang bilang dia harus menyerahkan mata air suci kehidupan, kalau tidak dia akan dibunuh. Membunuhnya, ya, kurasa tidak semudah itu. 2 hari yang lalu, sekelompok prajurit menemukan anak itu, dan salah satunya adalah seorang Saint Realm Great Perfection. Tapi apa yang terjadi? Mereka semua musnah, hanya menyisakan 1 orang yang melarikan diri dengan panik. Jika anak itu tidak ingin menunjukkan otoritasnya dan memperingatkan semua orang, kurasa orang ini tidak akan selamat. Dia juga seorang tuan yang kejam dan tak kenal ampun. Meskipun isu ini sangat populer, isu ini perlahan mereda seiring berjalannya waktu. Lagi pula, meskipun banyak orang mengincar mata air suci kehidupan, kebanyakan orang tidak datang untuk itu. Kebanyakan orang datang untuk Menara Hongqi. Setengah tahun berlalu dengan cepat, dan waktu pembukaan Menara Hongqi pun tiba dalam sekejap mata. Bisa dibilang, kebanyakan orang yang datang untuk Menara Hongqi dan 10 kursi di dalamnya. Saat Menara Hongqi hendak dibuka, semua orang mulai bergerak ke arahnya, dan garis-garis cahaya menyapu langit. Menara Hongqi, sebuah bangunan yang menjulang tinggi ke awan, tampak kuno dan megah dari kejauhan. Di wilayah Hongqi, menara ini memancarkan cahaya ilahi yang tak berujung dan kabut ungu. Ini adalah pusat seluruh wilayah Hongqi. Saat ini, monster dan prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya sedang menyerbu wilayah Hongqi. Di kejauhan, 3 sosok melangkah di atas cahaya pelangi. Mereka adalah seorang pria dan 2 wanita. Pria di tengah mengenakan kemeja hijau dan berwajah tampan. Di sampingnya ada 2 wanita cantik. Dan ini adalah Ye Xiwen, Ding Tong, Xiao Yuan dan kelompok mereka. Sudah setengah tahun, dan akhirnya akan dibuka. Ye Xiwen memandang Menara Hongqi di kejauhan dan tak kuasa menahan desahan. Selama 6 bulan terakhir, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengonsolidasikan keadaan puncaknya di alam suci dan meletakkan fondasi yang kokoh bagi dirinya sendiri. Ia selalu mengendalikan kekuatan tempur tingkat tinggi di level rendah, yang mengharuskannya membangun fondasi yang kokoh. Setelah lebih dari setengah tahun berlatih, fondasinya telah sepenuhnya terbentuk dan sangat kokoh, dan tidak ada risiko untuk mundur lagi. Pelatihan selama 6 bulan terakhir telah memungkinkannya mencapai puncak alam Sein. Ia hanya selangkah lagi untuk melangkah dan memasuki alam sukses kecil di alam Sein. Ini memberinya kepercayaan diri untuk bersaing memperebutkan kursi di Menara Hongqi. Ye Xiwen dan Ye Mo pernah bekerja sama untuk menganalisis masalah Menara Hongqi. Meskipun kekuatan yang melampaui alam suci tidak diizinkan di wilayah Hongqi, tidak diwajibkan hanya bagi para master alam suci yang bisa masuk. Seorang Saint Agung setengah langkah, atau bahkan master alam suci agung, dapat masuk dengan menekan kultivasinya sendiri.
Meskipun para Santo Agung ini bangga dengan status mereka dan takut menghadapi situasi terkepung seperti sebelumnya, hal itu bukan tidak mungkin. Meskipun mereka juga memiliki kekuatan kesempurnaan agung dari alam Santo, kekuatan dan keterampilan mereka dalam menggunakan kekuatan jauh melampaui para Santo kesempurnaan agung biasa. Para master ini adalah yang paling menakutkan. Dengan kedatangan Ye Xiwen, serangkaian tatapan dingin menyapunya. Orang-orang ini jelas tidak akan menyambut kedatangan siapapun, karena kedatangan siapapun bisa mengambil tempat mereka. Hanya ada 10 tempat di Menara Hongqi. Bagi banyak petarung, jumlah orang terlalu banyak dan jumlah tempat terlalu sedikit. Semakin banyak orang yang datang, semakin kecil peluang mereka. Kecuali beberapa orang yang yakin bisa berjuang keluar, kebanyakan dari mereka ingin memanfaatkan kekacauan ini untuk berjuang keluar dan merebut salah satu tempat. Menghadapi tatapan-tatapan ini, Ye Xiwen tampak tenang dan ekspresinya normal, tetapi Ding Tong dan Xiao Yuan tidak begitu tenang. Mereka telah mengikuti Ye Xiwen selama setengah tahun, bertempur dalam banyak pertempuran, dan sepenuhnya mengkonsolidasikan kekuatan mereka di alam suci. Mereka dapat memasuki alam suci kesempurnaan agung kapan saja. Kekuatan mereka memang sudah cukup kuat, tetapi di antara tatapan-tatapan dingin ini, banyak yang sebenarnya adalah penguasa alam suci kesempurnaan agung. Tidak banyak master di level ini, tetapi pembukaan wilayah Hongqi menarik para master terbaik dari alam suci di beberapa wilayah bintang terdekat. Para master sebanyak awan dan sebanyak ikan mas yang menyeberangi sungai. Kemanapun Ye Xiwen memandang, ia melihat beberapa master di alam kesempurnaan agung alam suci. Beberapa kuat, beberapa lemah, tetapi hampir semuanya memiliki aura yang mengerikan, bahkan lebih mengerikan daripada saat mereka berada di makam sebelumnya. Lagi pula, hanya sedikit orang yang tahu bahwa ada mata air suci kehidupan di makam itu. Tidak seperti sekarang, hampir semua guru besar berkumpul di sini. Ye Xiwen, sepertinya orang-orang ini sangat tidak ramah. Kata Ye Mo sambil mendecakkan lidahnya, sepertinya mustahil bagimu untuk merebut suatu tempat dengan damai. Aku tidak bermaksud merebut tempat dengan damai, tapi aku harus merebut tempat. Bahkan jika setiap langkah berlumuran darah, aku tidak keberatan. Kata Ye Xiwen dengan mata menyipit. Pertempuran ini ditakdirkan bukan perkara mudah. Ada banyak mata di sekitarnya yang dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah kau Ye Xiwen? Serahkan mata air suci kehidupan dan aku akan mengampuni nyawamu. Ini bukan sesuatu yang bisa kau sentuh. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat dingin terdengar dari kejauhan. Bab 570 mengejutkan 8 pihak. Apakah kau Ye Xiwen? Serahkan mata air suci kehidupan dan aku akan mengampuni nyawamu. Ini bukan sesuatu yang bisa kau sentuh. Kemudian seorang pria besar berambut merah dan berjanggut keriting datang dari kejauhan, melangkah di atas cahaya pelangi, membawa aura yang tak berujung. Ia tampak sangat menakutkan. Ia adalah seorang master di alam kesempurnaan agung alam suci, dan wajahnya penuh percaya diri. Ia sudah lama ngiler membayangkan mata air suci kehidupan di tangan Ye Xiwen. Ini adalah harta karun yang bisa membantunya menembus alam suci agung, dan itu jauh lebih penting daripada apapun. Pria besar berambut merah dan berjanggut keriting itu menatap dingin dan merendahkan. Nada suaranya terdengar seperti perintah. Di matanya, Ye Xiwen hanyalah sosok kecil di puncak alam suci, sosok yang seperti semut. Ia berani muncul di sini. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Sebelum orang lain menyadarinya, ia bisa menangkapnya dan merebut mata air suci kehidupan. Itu berarti ia telah meraih tiket langsung ke alam suci agung. Ia tak akan pernah menyerah. Apa? Dia Ye Xiwen. Anak ini benar-benar berani. Berani sekali dia muncul di tempat seperti ini. Kalau aku jadi dia, aku pasti sudah meninggalkan wilayah Hongqi sekarang juga dan mencari tempat untuk berlatih menyendiri selama beberapa ratus tahun. Setelah mencapai tingkat Sage Agung, situasinya akan benar-benar berbeda. Hehe, orang ini memang selalu berani. Tak puas hanya dengan mendapatkan mata air suci kehidupan,
dia bahkan ingin mendapatkan 10 kursi ini. Dia pantas mati. Entah berapa banyak orang yang mengincar mata air suci kehidupannya. Sekarang dia telah ditangkap oleh bintang jahat Ran Hongbin. Saat pria besar berambut merah dan berjanggut keriting itu mengungkapkan identitas Ye Xiwen, banyak master yang awalnya hanya mengenal Ye Xiwen di antara orang-orang mereka sendiri mulai menatapnya tajam. Daya tarik mata air suci kehidupan sungguh luar biasa, dan orang-orang ini adalah individu-individu ambisius dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Di mata mereka, Ye Xiwen hanyalah seorang anak kecil, membawa sebongkah emas dan berjalan di tengah hiruk-pikuk kota, hanya mencoba menggoda orang untuk melakukan kejahatan. Banyak orang memandangnya dengan jijik. Dia hanyalah sosok puncak Saint Realm. Di hadapan mereka, siapa dia? Mengenai rumor bahwa bahkan sosok Saint Realm Great Perfection Realm telah jatuh di tangan Ye Xiwen, mereka tidak mempercayainya. Rumor absurd semacam itu sungguh menggelikan. Enyahlah. Menghadapi Ran Hongbin yang gagah, Ye Xiwen hanya mengucapkan 3 kata ini. Tiba-tiba hening, begitu heningnya hingga terdengar suara jarum jatuh. Mereka telah memikirkan berbagai kemungkinan, termasuk kemungkinan Ye Xiwen menolak, tetapi mereka tidak pernah menyangka Ye Xiwen akan menolaknya begitu blak-blakan, bahkan dengan sedikit nada menghina. Ran Hongbin langsung murka. Ia merasa tatapan orang-orang di sekitarnya penuh ejekan. Pemuda di depannya hanyalah sosok seperti semut, tapi berani-beraninya menyuruhnya pergi di tempat umum. Sungguh tak tertahankan. Ran Hongbin langsung melayangkan pukulan dengan bayangan telapak tangan yang sangat mendominasi. Dia menebas Ye Xiwen di udara, mengerahkan seluruh tenaganya, tanpa menahan diri sedikit pun, berniat menamparkan Ye Xiwen hingga mati dengan satu pukulan. Langit dipenuhi dengungan bagai guntur, menggema ke segala arah. Inilah seni bela diri Ran Hongbin yang tersohor. Tinju guntur, dengan kekuatannya yang dahsyat, bagaikan naga guntur yang mengintai di awan, meraung dan menukik ke bawah untuk membunuh. Ye Xiwen sudah ditakdirkan. Tinju petir ini terkenal di seluruh wilayah bintang. Bahkan aku pernah mendengar tentang kekuatannya. Meskipun Ran Hongbin hanya mendapatkan versi yang belum lengkap, jurus ini sudah sangat kuat. Jika dilatih secara ekstrim, jurus ini seperti kelahiran kembali Dewa Petir. Kasihan sekali, dia baru saja muncul dan hampir mati. Sekarang mata air suci kehidupan telah berpindah tangan, tidak akan mudah merebutnya dari Ran Hongbin. Hampir semua orang optimis dengan Ran Hongbin. Dibandingkan dengan Ran Hongbin yang telah terkenal selama bertahun-tahun, Ye Xiwen hanyalah seorang pemuda yang masih muda. Bagi mereka, ia sama sekali bukan apa-apa. Terlebih lagi, Ran Hongbin tidak berniat meremehkan Ye Xiwen. Ia langsung menggunakan jurus mematikan sejak awal, berniat menghancurkan Ye Xiwen dengan tinju petirnya. Menghadapi pukulan dahsyat Ran Hongbin, Ye Xiwen bagaikan sebuah perahu kecil yang diterjang ombak besar, naik dan turun, seakan-akan dapat dihancurkan oleh pukulan dahsyat ini kapan saja. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Di atas pohon besar di kejauhan, seorang pemuda berjubah putih menatap kedua orang yang sedang bertarung, sedikit mengangkat sudut mulutnya, membentuk senyum, dan mengucapkan 4 kata. Tidak jelas apakah yang ia maksud adalah Ye Xiwen atau Ran Hongbin. Jika Ye Xiwen melihatnya, ia akan menyadari bahwa pemuda berjubah putih itu adalah pemuda yang sama dengan pelangi pedang yang mengejutkan sebelumnya. Ye Mo menduga bahwa tingkat kultivasinya mungkin telah melampaui alam suci, dan ia hanya sedang menekan tingkat kultivasinya. Ye Xiwen menyipitkan matanya sedikit. Selain Ran Hongbin di depannya, ada banyak tatapan tidak ramah di sekitarnya. Sepertinya ada cukup banyak orang yang mengincar mata air suci kehidupannya. Ding Tong sebenarnya telah menasihati Ye Xiwen untuk menyerah dalam perebutan jatah warisan Menara Hongqi. Kemunculannya pasti akan membangkitkan semangat banyak orang yang berambisi terhadap mata air suci kehidupan yang akan datang. Hanya saja Ye Xiwen tidak peduli. Baginya, semuanya sangat sederhana. Dia bisa berurusan dengan siapapun yang punya ambisi. Menghadapi kekuatan pukulan yang luar biasa,
Ye Xiwen akhirnya bergerak. Ia melancarkan pukulan, bagaikan bulu yang melayang di Gunung Tai yang runtuh, hanyut terbawa arus. Tetapi bulu yang begitu ringan itulah yang seketika mematahkan momentum Gunung Tai yang sedang runtuh, memecah permukaannya dengan ujungnya, tampak lambat tetapi sebenarnya cepat, dan mengalahkan kekuatan tinju petir dalam sekejap. Pada saat ini, Ran Hongbin, yang tadinya agak acuh tak acuh, tiba-tiba tercengang. Ia juga seorang master yang tak tertandingi, dan telah membunuh banyak sekali lawan. Ia membutuhkan pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai posisinya saat ini, jadi tak perlu dikatakan lagi bahwa ia memiliki pengalaman tempur yang kaya. Melihat Ye Xiwen mematahkan tinjunya dengan pukulan biasa, ia terkejut. Jelas sekali bahwa Ye Xiwen telah mematahkan kekuatannya ke tingkat yang selalu ia impikan, yaitu membuat benda ringan tampak berat. Ia telah berada di alam suci selama bertahun-tahun dan telah menguasai teknik meringankan benda-benda berat. Gunung terasa seringan bulu di tangannya. Namun, ia tidak mampu meledakkan bulu dengan kekuatan gunung. Jikapun ia bisa, ia melakukannya dengan kekuatan kasar, yang jauh dari cara Ye Xiwen dalam memanfaatkan kekuatan. Memikirkan hal ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Ia benar-benar meremehkan orang di depannya. Ia menyerang tanpa ampun, yang tidak bisa dianggap meremehkan Ye Xiwen, tetapi ia mungkin tidak menyadari kekuatan tempur Ye Xiwen sejak awal. Hanya berdasarkan gerakannya sebelumnya, ia sudah cukup untuk mendapatkan pijakan di alam kesempurnaan agung dari alam suci. Mustahil, bagaimana mungkin kau bisa mencapai alam seperti itu? Ran Hongbin tak kuasa menahan diri untuk berteriak, tak mampu menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Alam ini murni persepsinya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan seberapa besar kekuatannya. Mungkin seorang bijak agung bahkan tak mampu menyentuh tepian alam ini, atau mungkin seorang lelaki tua yang sedang menyapu lantai di dunia fana telah mencapai alam seperti itu. Setelah bertahun-tahun, Ye Xiwen tidak lagi setengah terbiasa dengan keadaan ini. Ia pada dasarnya dapat masuk dan keluar dengan bebas, dan dengan bebas beralih antara keadaan meringankan hal-hal yang berat dan meringankan hal-hal yang berat. Wajah Ran Hongbin berubah muram. Saat ini, ia tak berani lagi bersikap sombong. Melihat Ye Xiwen beraksi, meski hanya sekali, ia tak berani meremehkannya. Orang lain tak bisa melihatnya, tapi ia bisa merasakan kengerian Ye Xiwen. Boom! Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan energi sejati dalam tubuhnya mendidih, seolah-olah telah berubah. Menjadi guntur dan kilat, berderak di permukaan tubuhnya. Saat ini, ia berada di danau guntur yang tak berujung, tampak seperti dewa guntur perkasa yang terlahir kembali, dan segala macam pola susunan kuno mengembun keluar. Dengan satu pukulan, ia berubah menjadi naga petir raksasa, menjulang di atas awan, menderu melintasi langit dan bumi. Bayangan naga raksasa itu menyelimuti Ye Xiwen, hampir membunuhnya seketika. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dan sama sekali tidak berniat menahan diri. Belalang sembah mencoba menghentikan kereta perang. Ye Xiwen mencibir, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan besarnya. Tangan ini menggabungkan berbagai teknik telapak tangan seperti telapak 1000 bintang, tangan langit runtuh awan api, 7 tangan suci pengendali bangau, del, dan hampir sempurna di tangan Ye Xiwen. Hanya Ye Xiwen yang bisa menggabungkan beberapa teknik telapak tangan utama dalam sekejap. Akan luar biasa jika orang lain bisa mempraktikkan salah satunya secara ekstrim. Boom! Tangan besar emas Ye Xiwen dan Ran Hongbin berubah menjadi naga petir dan tiba-tiba bertabrakan di udara. Serangan mengerikan itu menyapu gelombang kejut yang tak berujung. Hampir di saat berikutnya, Ran Hongbin membelalakan matanya, hanya untuk melihat tangan emas Ye Xiwen langsung menembus lapisan rintangan dan menangkap naga guntur yang telah dilancarkannya, seperti menangkap ular berbisa, dan langsung mencubit leher naga guntur itu. Bang! Tangan suci emas Ye Xiwen meremas dengan kuat, dan naga guntur itu langsung berubah menjadi seperti kertas, hancur berkeping-keping, dan seketika berubah menjadi bola guntur dan kilat. Saat Ye Xiwen mencekik naga guntur hingga mati, serangan Ran Hongbin langsung runtuh.
Naga guntur adalah inti dari tinjunya sekaligus bagian terkuatnya. Ye Siwen memiliki mata yang tajam dan mampu menembus bagian paling kritis dalam sekejap. Bahkan jika orang biasa melihatnya, mereka tak bisa berbuat apa-apa, karena meskipun itu inti, itu juga tempat terkuat. Mereka tahu tak ada cara untuk menyelesaikannya, tetapi Ye Siwen berbeda. Ia memiliki kekuatan untuk menyapu. Dalam sekejap, Ye Siwen telah sepenuhnya menembus serangan Ran Hongbin dan tiba-tiba menyerbu di depan Ran Hongbin. Mustahil, geram Ran Hongbin. Ia sungguh tak percaya akan dikalahkan sepenuhnya oleh sosok kecil di puncak alam Sein. Ini benar-benar mengubah pandangan dunianya. Namun, Ye Siwen tidak menjelaskan semua ini kepadanya saat itu. Ia hanya ingin memanfaatkan Ran Hongbin untuk membangun otoritasnya dan memberitahu orang-orang di sekitarnya yang mengincarnya dengan iri bahwa jika mereka ingin memanfaatkannya, mereka akan mencari kematian. Bang! Tinju Ye Siwen tak tertandingi, dan langsung menghantam Ran Hongbin. Ran Hongbin menjerit dan berubah menjadi kabut darah, jiwanya hancur total.